Teman-teman, kalian tahu nggak? Di dunia ini terjadi peretasan setiap detiknya. Entah itu peretasan email, peretasan rekening bank, atau bahkan peretasan sosial media kita, teman-teman. Apalagi sekarang ada teknologi yang sangat-sangat powerful yang bisa membuat semuanya lebih cepat, 200% menambah efisiensi kerja manusia dan sebaliknya menghancurkannya. Yes, AI. AI sekarang bekerja sangat cepat, berkembang di luar batas kewajaran teman-teman. Tidak terkecuali di bidang perang digital, yes, modern warfare. Kalian pikir ini cuma film gitu kan, ada di film-film? Enggak, teman-teman. Ini beneran. AI sekarang bisa ikutan buat ngehack dan tentunya lebih cepat, lebih pintar, dan lebih susah dilacak. And kalau kita nggak siap, kita bisa jadi korban selanjutnya. What's up teman-teman, balik lagi sama gue Raven di channel Aerovistar. Tempat kalian bisa dapetin info seputar teknologi, filosofi, programming, game, dan yang paling penting gimana cara kita melindungi diri dari kejahatan di sosial media atau dunia maya. Oke, back to the topic. AI sekarang bisa jadi pelindung sekaligus ancaman terbesar buat data kita. Gimana sih cara kerjanya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita bisa bertahan? Oke, let's go kita bahas. AI udah ngubah cara hacker bekerja. Dulu serangan itu butuh waktu dan usaha. Tapi sekarang AI bisa ngejalanin ratusan ribu serangan hanya dalam waktu beberapa detik. Masalahnya masih banyak orang yang nyantai dan kayak nggak ada apa-apa. Padahal ini yang lagi terjadi sekarang. Yang pertama, serangan lebih cepat dan cerdas. AI bisa ngelakuin phishing yang lebih meyakinkan, menyamar jadi orang yang lo kenal. Yang kedua, ada deepfake dan manipulasi digital. Ya, ini yang paling benar-benar serem teman-teman. Lo bisa dikadalin sama video atau suara yang kayak asli padahal bohongan. Ya, kalian udah bisa lihat kan di mana aja tuh deepfake. Udah terlihat menyerupai beberapa artis gitu kan, sesuai yang kalian lihat di video-video media sosial. Dan itu sangat-sangat berkembang cepat teman-teman. Bahkan ada beberapa artis yang ya dapat kalian tahu seperti mempromosikan judi online, padahal itu enggak kan, sama sekali enggak terhubung, sama sekali enggak ada hubungannya. Tapi gara-gara deepfake AI, ya mereka benar-benar hampir sangat mirip. Mungkin kalau ini dikirim ke orang-orang yang melek teknologi gitu ya, kayak kita, kayak kalian gitu, mungkin ya nggak masalah, kita bisa mengetahuinya hanya dari melihat gitu kan. Oh, ini nggak ada bayangannya ya, oh ini transisinya kurang bagus gitu, oh ini masih kelihatan palsu gitu. Tapi coba kalian kirim ke grup WA keluarga kalian, ya itu tinggal nunggu waktu aja, itu udah tuh propaganda udah jadinya teman-teman. Oke, next. Yang ketiga, peretasan password kilat. AI bisa nebak jutaan kombinasi password dalam hitungan menit. Yang keempat, ada eksploitasi data. AI nyedot dan ngelola data kita lebih cepat daripada yang kita sadari. Ya, kalian juga udah tahu sendiri kan, ada istilah nggak ada privasi yang aman gitu. Semuanya itu udah ketahuan. Mau kita browsing apa, mau kita sehari-hari ngapain gitu. Makanya gue selalu menyarankan teman-teman pakai VPN. Ya banyak yang dulu ngehujat gitu, ngehujat gue bilang, wah VPN ini nggak aman, ini nggak aman. Serba kok dibilang nggak aman gitu ya, serba VPN, serba nakut-nakutin. Gue nggak nakut-nakutin teman-teman, karena setiap hari itu data kita itu di tracking, bukannya nakut-nakutin. Dan gue selalu bilang, kenapa misalkan kalau lo buka Instagram gitu ya, lo nyari-nyari misal baju thrifting, ntar pasti di Google ya ketahuan gitu. Atau misalkan lo dari Google lo misal nyari headset gitu, ntar ya di Instagram lo bakal keluar itu kan, karena itu aktivitas kita ke tracking teman-teman. Oke, next. Kembali lagi ke kenapa orang-orang masih pada santai dan gak sadar dan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, ini wajar banget teman-teman. Apalagi di era sekarang ya, dimana perkembangan teknologi udah nggak wajar cepetnya gitu ya. Ditambah banyaknya isu yang kita konsumsi di sosial media kan, entah itu isu-isu buruk lah, orang berantem, orang selingkuh, orang apalah, orang nikah ya. Anak kecil udah pacaran, udah ini itu ya, udah buruk banget itulah, entah itu masalah kita berantem dengan bos kita dan lain-lain. Dan ditambah lagi sama masalah pribadi kita di kehidupan pribadi sendiri teman-teman. Ya, dan ini menjadikan sebagian besar orang kurang aware dan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Ya, yang penting ada ayam aja gitulah ya. Ya, masa udah mikirin teknologi, udah mikir hidup sulit gini kan, itu masalah numpuk, ini itu masalah keluarga lah, masalah pekerjaan, masalah WA keluarga, masalah lain-lain gitu kan, masa masih harus mikirin masalah teknologi terbaru gitu kan. Ya udah, yang penting adem ayem aja ya, ya itu normal lah, karena ya kapasitas manusia kan beda-beda ya. Dan kalau numpuk-numpuk terus kan itu malah bikin depresi kan teman-teman, kita nggak kuat lah mikirin semua itu. Ya nggak bisa dipungkiri, gue juga gitu teman-teman, gue juga nggak bisa gitu kan, kita selalu mengikuti teknologi terbaru, sedangkan gue juga masih ada masalah pribadi, masih ada banyak hal-hal yang harus gue tanggung gitu, hal yang harus gue kerjain. Ya jadi gue juga ngikutin sebisanya aja gitu lah, but that's fine teman-teman, that's okay, that's fine, it's okay teman-teman. Ya kita nggak perlu khawatir teman-teman, kalian juga nggak perlu terlalu khawatir gitu ya, terlalu paranoid gitu ya. Ya soalnya walaupun AI sekarang bisa dipakai buat kejahatan, tapi jangan salah, AI juga dipakai buat bertahan.
Sekarang ada perang AI antara black hat hacker sama cyber security expert. Yes, perang AI modern warfare teman-teman. Dan ini contoh pertempurannya. AI di tangan black hat hacker, deepfake buat nyebar hoax, malware adaptif, dan phishing yang makin real. Yes, phishing makin real. Dan deepfake ya yang udah gue jelasin di awal ya, yang bener-bener ya kalian tahu sendiri. Kemudian AI di tangan cyber security. AI di tangan cyber security juga nggak kalah powerful teman-teman. Mereka bisa menciptakan verbal AI, deteksi anomali yang bisa nangkap gerakan mencurigakan sebelum jadi serangan. Ya kalau kalian sering ngikutin video di channel ini teman-teman, kalian bakal tahu kalau misalkan serangan hacker tuh nggak mesti mereka nemu celah langsung diserang tuh nggak, mereka itu menyusun strategi. Nah sekarang berkat adanya AI ini teman-teman, cyber security juga bisa mendeteksi kalau adanya gerak-gerik ancaman yang akan muncul teman-teman. Kemudian yang ketiga ada AI versus AI. Ini yang paling gila. AI ngehack, AI ngebela. Siapa yang menang literally tergantung siapa yang lebih canggih, siapa yang lebih pintar teman-teman. Makanya belajar ya. Dan kalau kasus terbaru kita belum mendapatkan serangan yang murni itu memang dilakukan oleh AI ya teman-teman. Karena AI zaman sekarang masih butuh banget supply pengetahuan dari manusia ya. Jadi masih perlu banget dilatih gitu lah. So singkatnya AI itu kayak pedang bermata dua, bisa nolong, bisa ngebunuh. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau tetap bodo amat sampai akhirnya kena, atau kita siap buat ngelindungin diri kita sendiri teman-teman. Dan gue mau tahu seberapa aware kalian tentang keamanan digital kalian sendiri teman-teman. Entah apakah kalian kalau browsing pakai VPN atau kalian pakai DNS kalian sendiri atau apa. Oke, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan ragu buat klik like, comment, share, and subscribe biar lebih banyak teman-teman kita di luar sana yang lebih tahu tentang bahaya-bahaya yang mengancam kita di masa depan dan bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri teman-teman dari kejahatan dunia maya. And gue Raven, stay safe because no system is safe.